Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarasian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita sambil menunggu detik-detik Ramadan meninggalkan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali di Ramadan berikutnya ya. Ini rasanya cepat sekali waktu berlalu. Alhamdulillah kita Kang Lukman masih tetap istiqomah bersama kita. Amin. Amin. Ya, bicara tentang mencari makna di tokoh inspirator. Yang penting nanti bukunya diborong negara ini. Iya. Otomatis setelah ini selesai, insya Allah ya. Langsung dikirim aja, kita nanti transfer. Video disambut banyak pihak. Kang Lukman hari ini, Pak Salim. ya, kita mulai bicara soal hal yang banyak orang berminat sebetulnya, informasi yang jelas tentang Pak Nasir sebagai Perdana Menteri ya. Perdana Menteri walaupun setahun 2 tahun nggak salah ya. Enggak sampai setahun sih. Oh, tidak sampai setahun ya. Tetapi luar biasa gaungnya karena situ aktornya sangat strategis mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai anak bangsa kita harus paham betul ini di balik cerita itu ya. Selama ini kita nggak banyak tahu. Silakan Kang Lukman bisa disampaikan ini pandangan-pandangan yang buat kita. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Sarasehan ini Pak Khalid dari Pak Salim dari Ternate ini yang luar biasa, ini aktif betul. Pak Supriyadi dari Bekasi dan teman-teman yang lain. Sesudah bekerja keras hampir selama 6 bulan dan sesudah tercapai kesepakatan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI mengenai pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, Muhammad Nasir mengira sudah tiba waktunya untuk mengalihkan perhatiannya kepada soal lain, yaitu berkonsentrasi untuk membesarkan Partai Masyumi. Karena Pak Nasir sejak tahun 1949 diberi amanah menjadi Ketua Umum Partai Masyumi menggantikan Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo. Ternyata tenaga dan pikiran Nasir masih diminta untuk tidak beralih dulu. Sejumlah jurnalis, orang-orang penting dan para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta tidak puas dengan proses pembentukan NKRI. Ya, negara kesatuan memang sudah terbentuk, tetapi proses pembentukannya tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh orang Jogja. Dalam pikiran orang Jogja, semua negara bagian itu membubarkan diri. Kemudian bergabung ke dalam negara RI. Karena negara RI inilah yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bukan negara-negara bagian itu. Nah, atas dasar penggabungan itulah negara RI kemudian menjelma dia menjadi negara kesatuan. Jadi itu dalam angan-angan orang Jogja proses pembentukan NKRI. Proses yang terjadi tidak begitu. Yang terjadi ialah semua negara bagian, termasuk negara RI, membubarkan diri untuk kemudian bersama-sama membentuk negara kesatuan. Jadi itu beda betul memang konsepnya.
Mengetahui ada ketidakpuasan di Jogja, sebagai penggagas mosi integral, Natsir bergegas terbang ke Jogja, menemui orang-orang yang tidak puas itu. Bukankah kita ini sejak semula perintis-perintis dan modal perjuangan kemerdekaan? Begitu pertanyaan, pernyataan yang dilontarkan orang-orang Jogja segera sesudah Natsir duduk di ruang pertemuan. Mengapa kita harus membubarkan diri dan bersama-sama dengan negara federal ciptaan PANMUK? Mengapa? Mengapa harus membubarkan diri dan harus bekerja sama dengan negara federal buatan PANMUK? Kalau kita memulihkan keadaan dengan cara membubarkan diri, kata orang-orang Jogja itu, apa tidak sulit nanti? Apakah negara yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45 tidak akan hilang? Pertanyaan yang lainnya. Natsir berpikir, masuk akal juga itu pertanyaan itu. Sejurus kemudian Natsir mengingatkan bahwa program pertama Kabinet RI yang ia turut menyusunnya sebagai salah seorang formatur, ya. Jadi sesudah RI menjadi negara bagian, sesudah terbentuk KRIS kan RI menjadi negara bagian. Lalu sebenarnya Bung Hatta meminta Natsir untuk menjadi Perdana Menteri RI di Jogja. Perdana Menteri negara bagian RI. Tapi Pak Natsir menolak. Bagi Pak Natsir, lebih strategis jika dia memimpin Masumi. Maka karena Pak Natsir nggak mau jadi Perdana Menteri, lalu Natsir diminta untuk ikut menjadi formatur. Ditunjuklah kemudian oleh acting presiden RI, misalnya saat 3 orang formatur, yaitu Natsir, Susanto Tirtoprojo, dan Dr. Abdul Halim. Natsir mengingatkan bahwa program pertama dari Kabinet RI ialah meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, seperti yang dimaksud dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan program ini, kata Natsir, hanya tersedia 2 pilihan. Pertama, karena sekarang kita telah lepas dari kekuasaan Belanda, maka kita dapat memulai perjuangan menaklukkan negara-negara bagian. Kita perangi mereka. Kita perangi negara Indonesia Timur, kita perangi negara Sumatera Timur. Karena inilah yang tersisa dari negara-negara bagian itu. Yang lain itu sudah melebur ke Republik Indonesia. Ya, jadi pertama itu. Kita perangi negara Indonesia Timur, kita perangi negara Sumatera Timur, sampai mereka menyerah kalah. Sesudah mereka menyerah kalah, nah, maka mereka kita paksa, kita tekan supaya ikut bergabung ke dalam negara RI. Sesudah itu, sesudah 2 negara itu kalah, dikalahkan oleh RI, barulah kemudian diproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu jalan pertama, kata Natsir. Ya, jalan untuk membentuk negara kesatuan. Jalan yang kedua, kata Natsir, ialah jalan parlementer, seperti yang telah dilakukan. Kita meminta negara-negara bagian itu dengan cara damai, tanpa kekerasan, untuk bersama-sama dengan kita sendiri
membubarkan diri, dan selanjutnya secara bersama-sama pula mendirikan negara kesatuan. Nah, ini kan bermartabat sekali cara yang ditawarkan oleh Natsir. Sama sekali tidak menyebabkan negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur kehilangan muka. Masih juga ada pertanyaan tajam. Dengan proses peleburan seperti itu, apakah kita akan menjadi yang dipertuan atau sebaliknya akan hancur lebur karena bergabung dengan negara buatan Panmuk? Natsir menjawab pertanyaan ini agak panjang. Negara RI, kata Natsir, negara RI di Yogyakarta ini memiliki modal perjuangan yang sangat besar, yang tidak dimiliki oleh negara-negara bagian yang lain, yaitu pemimpin yang cakap. Dwi Tunggal, Bung Karno, dan Bung Hatta. Dalam sejarah, kata Natsir, jangan kita lupakan faktor pribadi. Mutu pribadi menunjukkan siapa itu Soekarno, siapa itu Hatta. Baik kaum federalis maupun kaum unitaris telah seia sekata memilih Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden negara RIS. Natsir kemudian menegaskan keyakinannya jika kita, negara bagian RI di Yogyakarta, mengajukan Dwi Tunggal, Bung Karno dan Bung Hatta menjadi calon wakil presiden dan calon wakil presiden negara kesatuan, pasti, kata Pak Natsir, tidak ada yang bisa menolak Soekarno-Hatta. Disinilah fungsi untuk mempersatukan, untuk memproklamasikan, dan untuk mempersatukan kembali. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta akan tetap membimbing kita dalam negara kesatuan. Adapun kita ini, kata Pak Natsir, diam-diam sajalah. Kalau diperlukan, ya dipakai. Jika tidak diperlukan, ya nggak apa-apa. Kita bantu negara ini dengan cara yang lain. Tidak mesti masuk dalam pemerintahan. Jadi demikianlah akhirnya keberatan psikologis para pemimpin, orang-orang penting, dan sejumlah jurnalis di negara bagian RI di Yogyakarta dapat ditenangkan oleh Natsir. Dan proses pembentukan negara kesatuan berlangsung tanpa sesuatu gejolak. Sesudah berhasil menenangkan orang Jogja, Natsir kembali ke Jakarta dan mempersiapkan diri untuk fokus mengemban amanah sebagai Ketua Umum Partai Masyumi. Tidak terbersit sedikit pun dalam pikirannya untuk kembali menjadi pejabat pemerintah. Jika selama periode 45 sampai 1950 Natsir terus berada dalam pusaran kekuasaan, itu lebih karena panggilan perjuangan. Sekarang Natsir merasa sudah tiba saatnya untuk berjuang di lapangan lain, yaitu mengurus dan membesarkan Partai Masyumi sebagai alat perjuangan. Natsir berpendapat mengurus dan membesarkan Masyumi tidak kurang mulianya dibanding menjadi pejabat pemerintah. Sekarang ini masih ada nggak yang punya pendapat seperti itu? Sudah jadi ketua umum partai, sekarang ini belum afdol kalau dia belum menjadi pejabat pemerintah. Gitu. Dulu Pak Natsir tidak begitu. Mengurus dan membesarkan Partai Masyumi tidak kurang mulianya dibanding dengan menjadi pejabat pemerintah. Paling sedikit ada dua alasan yang melatar belakangi
mengapa Natsir berpikir untuk lebih memusatkan perhatiannya kepada usaha-usaha untuk membesarkan Partai Masyumi yang dia pimpin. Pertama, salah satu keputusan Muktamar Masyumi tahun 1949 ialah melarang ketua partai menjadi menteri. Apabila menjadi menteri pun dilarang, apalagi menjadi Perdana Menteri. Dan larangan itu tentu saja berlaku juga untuk Natsir yang sejak Muktamar 1949 diberi amanah menjadi ketua umum Partai Masyumi. Kedua, seperti kita ketahui, ya, sejak merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar di dalam Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, Partai Masyumi yang diwakili oleh Mr. Safruddin Prawira Negara bersikukuh agar negara kesatuan dikelola dengan sistem pemerintahan presidensial. Usul Masyumi itu ditolak oleh koalisi Partai Nasional Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia. Bahkan usul jalan tengah agar dalam keadaan sewaktu-waktu dalam keadaan darurat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diberi kewenangan memimpin pemerintahan juga ditolak oleh PNI dan PSI. Sebagai partai yang menganjurkan dan menyokong sistem presidensil, Natsir berpendapat tidak tepat jika Masyumi berada dalam pemerintahan yang dikelola dengan sistem kabinet parlementer yang oleh Masyumi ditolak. Tetapi ya, manusia punya rencana, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menentukan. Pada mulanya adalah Asabah Pagi. Wartawan Harian Merdeka ini bertanya kepada Presiden Soekarno mengenai siapa gerangan yang akan dia tunjuk menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan. Presiden Soekarno menjawab pertanyaan Mbah Fagih dengan balik bertanya, siapa lagi kalau tidak dari Masyumi? Mbah Fagih yang penasaran bertanya lagi, maksud Bung Muhammad Natsir? Kali ini Bung Karno menjawab pertanyaan Mbah Fagih disertai argumentasinya. Ya, Natsir. Mereka mempunyai konsepsi untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi. Jadi bukan karena Natsir dan Masyumi menawar-nawarkan diri. Bukan karena Masyumi, Natsir menjilat-jilat kekuasaan supaya diambil oleh kekuasaan, tidak. Justru Presiden Soekarno lah yang punya inisiatif berdasarkan pertimbangan yang objektif menunjuk Natsir dari Masyumi menjadi formatur kabinet karena mereka punya konsepsi dalam menyelesaikan masalah bangsa secara konstitusional. Beberapa hari kemudian, Presiden Soekarno mengundang Natsir ke istana. Kejadian itu berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1950. Secara resmi pada tanggal itu, Presiden Soekarno menyampaikan keputusannya menunjuk Natsir menjadi formatur kabinet. Natsir merespon keputusan Presiden itu dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan dia musyawarahkan lebih dulu dengan pimpinan Partai Masyumi. Sesudah mendapat persetujuan dari pimpinan partai, keesokan harinya Natsir kembali menemui Bung Karno dan mengatakan kesiapannya melaksanakan tugas dari Presiden. Dalam melaksanakan tugas menyusun kabinet,
Natsir dibantu oleh dua kolehannya, yaitu Mr. Syafruddin Prawira Negara dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Ketiga pemimpin Masyumi itu sepakat bahwa kabinet yang akan disusun harus mendapat dukungan luas dari sebanyak mungkin partai dan sebesar mungkin suara di parlemen, agar sifat kesatuan nasional dari kabinet yang akan disusun benar-benar tercermin. Dalam pemikiran trio pemimpin Masyumi, kabinet yang ideal seperti itu mestilah berbasis dukungan Masyumi dan PNI. Kabinet seperti ini akan sangat dapat dipertanggungjawabkan, kata Natsir. Dasar pemikiran pembentukan kabinet seperti itu disampaikan oleh Natsir kepada Presiden. Bung Karno menyambut baik pemikiran itu dan mendoakan agar Natsir berhasil di dalam mengemban tugas. Ternyata tidak mudah mewujudkan pemikiran baik itu. Merasa sebagai partai besar, PNI menuntut hak yang sama dengan Masyumi. Bukan saja dalam jumlah kursi, tetapi juga dalam menentukan kursi mana saja yang hendak dibagi di antara Masyumi dengan PNI. PNI misalnya meminta jatah kursi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Atau salah satu dari kedua kursi tersebut. Tuntutan yang tentu saja tidak bisa dipenuhi oleh Natsir. Sebab bagaimanapun, dirinya lah sebagai ketua Masyumi yang ditunjuk oleh Presiden menjadi formatur. Sebagai formatur tentu saja Masyumi harus mendapat hak lebih dibanding partai lain. Meskipun demikian, Natsir sama sekali tidak menutup pintu dialog agar ditemukan kompromi. Beberapa kali Natsir menghubungi dua pemimpin PNI, Sidik Joyo Soekarto dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Akan tetapi kedua sosok pemimpin PNI itu sulit sekali dihubungi, sulit sekali ditemui. Setiap kali dihubungi, selalu kedua tokoh ini sedang berada di luar Jakarta. Pemimpin PNI yang lain, Mr. Suwiryo, meskipun mudah dihubungi, mudah ditemui karena menjabat sebagai wali kota Jakarta, selalu berdalih tidak punya kewenangan untuk memutuskan hal-hal yang prinsipil. Akhirnya perundingan dengan PNI memasuki jalan buntu. Presiden Soekarno mengikuti dengan seksama proses pembentukan kabinet yang dilakukan oleh Natsir. Rupanya Bung Karno tidak mau Natsir gagal. Bukan saja beberapa kali Bung Karno mengundang Natsir untuk membicarakan perkembangan proses pembentukan kabinet yang sedang diemban, tetapi juga bersama-sama mendiskusikan pembentukan kabinet itu dengan pemimpin beberapa partai. Pertemuan Bung Karno dengan pemimpin partai-partai dihadiri juga oleh Natsir masih menjadi kesayangan Bung Karno. Bung Karno tidak mau gagal, dia turun tangan, melobi, ikut meyakinkan partai-partai, dan Bung Karno nggak jalan sendiri. Pertemuan itu pun dihadiri oleh Natsir, sehingga tidak ada perselingkuhan politik misalnya untuk menyingkirkan Natsir.
Nggak ada. Meskipun pengertian dengan partai-partai diperoleh, Natsir tetap belum puas karena belum memperoleh dukungan dari PNI. Tanpa keikutsertaan PNI, kabinet yang akan disusunnya tidak akan ideal. Apalagi menghadapi masa konsolidasi bangsa sesudah terbentuknya negara kesatuan. Jadi faktor PNI ini menurut Natsir sangat penting dalam masa konsolidasi. Soal PNI ini sungguh-sungguh memberati, membebani pikiran Natsir. Suatu hari kepada kader sekaligus kolehannya, Pak Natsir mengeluh, apa salah saya kepada PNI? Oleh sebab belum mampu mengajak PNI untuk ikut dalam koalisi membentuk kabinet, Natsir merasa telah gagal melaksanakan tugas. Dia menghadap Presiden Soekarno untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya, sekaligus untuk mengembalikan mandat. Pengembalian mandat itu ditolak oleh Bung Karno. Presiden Soekarno kemudian menawarkan diri untuk mengundang Joyo Sukarto dan Mangun Sarkoro. Di sini Bung Karno rupanya ingin menunjukkan wibawanya sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia. Maka jangan lupa PNI itu dibentuk dan pertama kali dipimpin oleh Bung Karno pada tahun 27 dibentuk di Bandung. Jadi sebagai pendiri dan bekas ketua umum PNI, Bung Karno optimis bahwa dia akan bisa membujuk pimpinan PNI, Joyo Sukarto dan Mangun Sarkoro. Natsir tidak keberatan. Natsir mempersilahkan Presiden Soekarno untuk berbicara dengan pemimpin PNI. Tetapi ternyata Bung Karno pun gagal membujuk PNI. Mendengar pembicaraan Bung Karno dengan pemimpin PNI tidak membuahkan hasil, Natsir kembali menghadap Bung Karno. Seperti kedatangan sebelumnya, kali ini pun Natsir datang untuk mengembalikan mandat. Lagi-lagi, Natsir berpendapat tanpa dukungan PNI, kabinet yang akan disusun tidak ideal. Akan tetapi lagi-lagi Bung Karno tidak mau menerima pengembalian mandat dari Natsir. Jadi bagaimana sekarang ini? Tanya Natsir kepada Presiden sesudah Presiden menolak pengembalian mandat. Ya terus saja, kata Bung Karno. Tanpa PNI, tanya Natsir. Ya, tanpa PNI. Tegas sekali itu jawaban Bung Karno. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Bung Karno ya, dalam tanda petik meninggalkan PNI. Partai yang dia dirikan pada tahun 1927 untuk memberikan sokongan penuh kepada Natsir. Orang yang pada masa lalu menjadi lawan polemiknya di media massa. Di masa itu, saudara Natsir masih tetap favorit Bung Karno, kata Bung Hatta. Akhirnya sesudah bekerja keras selama 15 hari, pada tanggal 9 September, pada tanggal 6 September 1950, kabinet yang dipimpin oleh Natsir dibantu oleh Sapruddin dan Wahid Hasim terbentuk. Pada tanggal 7 September 1950, kabinet Natsir dilantik oleh Presiden Soekarno. Inilah kabinet ke-11 dalam sejarah negara RI dan RIS selama masa 1945 sampai 1950. Dan inilah kabinet pertama
dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di 11 itu kan Kabinet Soekarno, kemudian Syahrir 3 kali, kemudian Amir Syarifudin, kemudian Hatta, lalu Saprodin, Kabinet Saprodin Prawira Negara, Kabinet PNRI. Sesudah itu Kabinet Hatta lagi. Masih RI ini, 8 ini masih RI. Kemudian Kabinet RIS, Hatta. Lalu kabinet terbentuk, lalu ada Kabinet RI, Kabinet Dr. Abdul Halim. Dengan Presiden, acting Presiden Mr. Hasan. Kalau Kabinet RI ini tidak diakui, ya berarti Natsir itu Kabinet ke-10. Kalau tidak diakui ini, artinya mata rantai perjalanan sejarah Republik terputus. Saya menghitungnya 11 kali. Jadi 11 jadi Natsir ini Kabinet ke-11. Kabinet Natsir ini memiliki program. Nah, kalau begini, kita lihat sekarang. Natsir itu Perdana Menteri. Dia berasal dari Masyumi. Perdana Menteri tadinya Ketua Umum Partai Masyumi. Artinya Partai Islam Masyumi. Tapi lihat, dalam kabinet ini, ya, Pak Natsir itu merekrut menteri-menteri dari Partai Katolik. Menteri Sosial F.S. Haryadi itu Katolik. Menteri Kesehatan Dr. J. Lemena itu dari Partai Kristen Indonesia. Kemudian Menteri Penerangan Lupesi, Nasrani, tapi dia dari Partai Demokrat. Jadi meskipun dia Masyumi, meskipun dia Partai Islam Masyumi, tapi dalam mengurus negara, Natsir tidak meninggalkan yang lain. Diajak yang lain semua. Jadi ada dari Partai Indonesia Raya, Menteri Kehakiman itu Wongsonegoro. Tentu dari PSI ada. Dari Parkindo, dari Katolik. Jadi inilah Indonesia. Indonesia yang dicita-citakan oleh Masyumi, kebersamaan. Jadi kalau orang mengatakan Masyumi itu apalah macam-macam, yang negatif nggak terbukti. Nggak terbukti. Kabinet pertama negara kesatuan itu mencakup semuanya, kecuali PNI yang memang gagal dibujuk. Kabinet Natsir memiliki program sebagai berikut: mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituan. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, serta membentuk peralatan negara yang bulat. 3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. 4. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat serta melakukan keragaman antara buruh dan majikan. 5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha-usaha meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat. 6. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan bekas anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat. Dan 7. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat dalam tahun ini. Hanya berselang 20 hari sesudah Kabinet Natsir dilantik, pada tanggal 27 September 1950, Majelis Umum PBB dengan suara bulat menerima Republik Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Keesokan harinya diadakan upacara pengibaran bendera merah putih di markas besar PBB. Setelah resmi menjadi anggota PBB, pemerintah Indonesia segera mengirim delegasi resmi untuk mengikuti sidang umum PBB. Susunan lengkap delegasi resmi pertama negara dan pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat penuh
ke sidang umum PBB sebagai berikut. Ketua Delegasi Menteri Luar Negeri Mr. Muhammad Rum, Wakil Ketua LN Palar, anggota Dr. Dharma Setiawan, Mr. Sujono, Mr. Tambunan, nah ini dari Katolik, Mr. Sumanang, dan Prawoto Mangkusasmito. Sejak resmi menjadi anggota PBB, resmi pula Republik Indonesia menorehkan peranannya di dalam ikhtiar bersama, mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia. Dalam Kabinet Natsir sudah tercapai pula kedudukan yang patut dan sepantasnya sebagai negara yang berdaulat dalam hubungan dan pergaulan kekeluargaan bangsa-bangsa berdasarkan saling mengerti dan saling harga-menghargai antara satu dengan yang lain. Tetapi masuknya Indonesia ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa justru dikritik oleh PNI. PNI yang jadi partai oposisi ini mempertanyakan apakah langkah Kabinet Natsir sudah tepat saatnya, mengingat pada saat ini komposisi PBB terlalu menguntungkan kaum imperialis dan kolonialis. Jadi ya ini statement yang agak berbau agitatif. Pokoknya yang penting asal jangan Natsir yang berprestasi. Ya. Nah, soal kegagalan Natsir mengikutsertakan Masyumi ke dalam kabinet, ternyata dikritik. Kritik dari teman separtai. Seperti kecaman pertama itu dihubungkan dengan keputusan Muktamar Desember 1999 yang melarang ketua umum menjadi menteri. Tapi kan Natsir sudah sudah melakukan langkah konstitusional. Jadi keputusan Muktamar itu kemudian oleh Natsir ya dibicarakan lagi. Lalu ada Rapim menyetujui. Tapi itu dikritik. Pengkritik paling keras itu Mr. Yusuf Wibisono. Jadi kan melihat perkembangan keadaan sesudah Bung Karno langsung yang menyebut nama Natsir, maka diadakan konferensi Dewan Partai di Bogor pada tanggal 3-6 Juni 1910 yang dihadiri oleh wakil dari daerah-daerah. Keputusan Muktamar kemudian diubah. Bila diperlukan, kita akan mengambil kepimpinan pemerintahan di tangan kita. Rumusan itu pun berlaku untuk ketua partai sehingga kalau perlu ketua partai bisa menjadi menteri. Selain itu, konferensi juga menghendaki agar kursi Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan dipegang oleh Masyumi. Konferensi ini juga menetapkan jika ketua partai menjadi menteri, dia harus nonaktif dan menyerahkan jabatannya kepada orang lain. Itu yang sekarang juga di kalangan partai politik terasa ganjil ini. Udah payah-payah jadi ketua umum, kemudian jadi menteri, loh kok harus dilepas jabatan. Masyumi dulu mencontohkan, kalau jadi menteri, maka ketua harus menyerahkan, harus nonaktif dan menyerahkan jabatannya kepada orang lain. Ketua Masyumi tahun 45-49 yang dalam kepemimpinan hasil Muktamar 49 menjadi presiden partai, Sukiman Wiryo Sanjoyo, berkomentar bahwa Kabinet Natsir merupakan zakon kabinet ahli, dan bukan kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai seperti dikehendaki oleh Presiden Soekarno. Sesuai dengan keinginan rakyat. Sukiman menyesalkan
atas sifat koalisi tidak dipertahankan. Menurutnya, prosedur pembentukan kabinet Natsir dan hasilnya tidak memuaskan. Nah, Sukiman mengerti. Anggota pimpinan pusat Partai Masyumi, ini wakil ketua Masyumi, Mr. Yusuf Wibisono membeberkan perbedaan pendapat yang terjadi di tubuh pimpinan Masyumi dan melancarkan serangan secara terbuka terhadap kebijakan Ketua Partai Masyumi Muhammad Natsir di Harian Mimbar Indonesia dan kantor berita Antara. Wibisono menuduh Natsir terlalu banyak memasukkan keluarganya dalam kabinet. Ini kritik seperti ini juga ini kita temui juga misalnya dalam surat-surat Cak Nurholis Majid kepada Mr. Muhammad Rum. Itu kan dibukukan. Sekarang judulnya dikasih judul Tidak Ada Negara Islam. Surat-surat politik Nurholis Majid dengan Muhammad Rum. Jadi kritik seperti ini terdengar juga itu. Cak Nur termasuk yang melontarkan. Kalau Cak Nur bukan kritik lah, pertanyaan lah, konfirmasi. Wibisono menuduh Natsir terlalu banyak memasukkan keluarganya ke dalam kabinet. Yang dimaksud Wibisono ialah Menteri Dalam Negeri Mr. Asa'ad, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Dr. Bahdar Johan, dan Menteri Pertahanan Dr. Abdul Halim. Ketiga menteri itu memang tokoh-tokoh yang berasal dari Minangkabau, satu daerah dengan Natsir. Di Natsir dituduh melakukan KKN karena terlalu banyak menunjuk orang Minang jadi menteri. Menteri-menteri di posisi strategis. Dan tiga-tiganya itu non-partai. Asa'ad itu independen, non-partai. Halim independen, Bahdar Johan juga independen. Serangan terbuka Yusuf Wibisono kepada Natsir merupakan suatu berita politik besar waktu itu. Dan disiarkan secara luas di dalam dan di luar negeri oleh kantor-kantor berita. Orang mengira dengan kritik terbuka, kritik keras dan terbuka Yusuf Wibisono kepada Natsir, Partai Masyumi akan pecah. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Natsir menanggapi itu biasa-biasa saja. Memenuhi ketentuan partai, sesudah semakin pasti akan menjadi Perdana Menteri. Di sini kita lihat bagaimana hebatnya Masyumi mengelola perbedaan pendapat. Memenuhi ketentuan partai, setelah semakin pasti akan menjadi Perdana Menteri. Natsir melepaskan jabatannya sebagai ketua partai dan menyerahkannya kepada Yusuf Wibisono. Orang yang sangat keras dan terbuka mengkritik Natsir. Selama Natsir menjadi Perdana Menteri, Masyumi dipimpin oleh pejabat ketua Yusuf Wibisono. Sedangkan jabatan ketua fraksi Masyumi di DPR diserahkan kepada Sukiman. Orang yang juga mengkritik kegagalan Natsir mengajak PNI. Dengan segala dinamikanya, setelah melakukan 16 kali rapat dengan DPR selama 1 bulan 4 hari, Kabinet Natsir akhirnya mendapat kepercayaan dari parlemen dengan 118 setuju memberikan kepercayaan kepada kabinet dan 73 tidak setuju. Masyumi dengan pejabat Ketua Umum Yusuf Wibisono dan Ketua Fraksi Sukiman Wiryosanjoyo menerima program Kabinet Natsir
hanya karena keadaan negara sekarang, kata Sukiman. Dalam pemungutan suara tanggal 25 Oktober 1950, Yusuf Wibisono, ini pemungutan suara untuk mengesahkan program kabinet. Dalam pemungutan suara tanggal 25 Oktober 1950, Yusuf Wibisono dan Burhanuddin Harahap meninggalkan sidang, walk out. Yang mau dipungut suaranya itu ketua umum masuk. Tapi dua orang ini walk out. Meninggalkan ruang sidang. Kelak, ketika Wakil Presiden Muhammad Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap menjadi formatur kabinet, sebagai ketua umum partai, Natsir memberikan dukungan penuh kepada Burhanuddin Harahap. Nah, saya kira itu dulu Pak Sekjen ya. Masih panjang kalau dilanjutkan, nanti barangkali ada ada dialog, gitu. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Masih ada waktu kan setengah jam, boleh kita dialog. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Lukman. Ya. Alhamdulillah, Mas Hadi Mulyo selamat bergabung ini. Woi, Mas Hadi. Jadi, Assalamualaikum Mas Hadi. Banyak pembelajaran makna ini ya. Hari ini kita membahas soal Perdana Menteri NKRI, Pak Nasir, yang di usianya nggak lama. Memang ini konsekuensi ya Kang Lukman, kita belajar betul. Tahun ini kan undang-undang ini ya, kembali ke undang-undang sementara ya, dan 50 ya, ini kan? undang-undang 50, ya. Sistem kabinetnya parlementer. Nah, ini demokrasi parlementer yang saya kira ini liberal sekali ya. Karena kan kekuasaannya kan di parlemen ini. Ya, Dan betul. kalau saya ingat dari tahun 50 sampai 59 ini, itu kan hampir tiap tahun kabinet itu dijatuhkan sama parlemen kan. Jadi berganti terus itu. Iya, itulah kemudian kita belajar ya sekarang kenapa nggak kita mungkin baru paham kenapa dulu Mas Humi ngotot agar sistem presidensil gitu. Presidensil. Iya, saya baru paham kemudian. Karena kalau parlementer ini kayak begini nih, bagaimana bisa bekerja? Hanya alasan sepele aja, alasan satu hal gitu. Ini voting bubarkan kabinet, kan gitu, ganti. Hanya urusan-urusan satu soal gitu, urusan-urusan sederhana gitu, harus dibubarkan lagi. Nah ini termasuk yang Pak Nasir ini kan, yang usianya nggak sampai setahun. Itu karena kan ketidakpuasan sejak awal dari PNI ya Kang Lukman ya. Jadi memang niatnya bukan karena untuk membangun bangsa, tapi memang mau mengerjakan bagaimana cepat jatuh, dicari-cari kan kesalahannya. Kan begitu tuh Kang Lukman ya, yang kita lihat. Walaupun sekian bulan, tapi Pak Nasir kan sukses secara internasional, di dalam negeri juga program-program pembangunan yang lain gitu, secara cepat begitu. Tapi PNI kan nggak melihat itu. Dia nggak peduli, pokoknya cepat ganti kan gitu. Iya, walaupun kemudian ingat yang Perdana Menteri dari PNI pun begitu juga, akhirnya diganti juga kan gitu. Ya ini Mas Hadi ya. Mungkin ada pandangan Mas Hadi nih soal demokrasi parlementer zaman mulai Pak Nasir ya diterapkan itu tahun 50 dan kemudian sampai, dan itu cukup lama, 9 tahun gitu, 9 tahun. Dan kita ada karena gangguan-gangguan parlemen itu sebenarnya tidak konsentrasi di dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia itu ya Lukman ya. Nah ini sebenarnya kalau lihat pandangan ke sininya Kang Lukman, sebetulnya saat itu saya masih kurang jelas juga itu masalah yang sesungguhnya sehingga Kabinet Nasir dijatuhkan sama parlemen itu apa masalah yang ini? Tadi ini apa tuh? Saya lupa. Mohon maaf tadi. Oke. Jadi begini, yang masa paling rumit itu 10 tahun pertama. Dari 45 sampai 55.
Itu yang Pak Nasir mengatakan, kita ini memilih sistem pemerintahan yang paling rumit, yang paling mewah, parlementer. Tetapi dalam struktur yang timpang. Dari tahun 45 sampai tahun 55 itu tidak pernah ada pemilihan umum. Nah, itu problemnya di situ. Jadi parlemen itu diisi ya perkiraan aja. Ya ini PNI, ini partai besar, kira-kira sekian suaranya. Masyumi sekian. PSI karena Sultan Syahrir ini tokoh besar, oh ini partai besar. Nah, jadi kabinet setiap saat itu bisa dijatuhkan oleh parlemen, tetapi parlemen tidak bisa dibubarkan. Kenapa? Karena parlemen itu tidak pernah dipilih oleh rakyat. Jangankan dipilih oleh rakyat, undang-undang pemilunya pun belum ada. Kabinet Nasir kan tadi baru merencanakan akan membentuk. Nah, itu anunya. Persoalannya di situ. Sesudah 55, kita pemilu. Kabinet terakhir itu Burhanuddin, yang menyediakan pemilu. Dia mundur bukan karena demosi, karena dia merasa tugasnya selesai. Burhanuddin Harahap itu merasa sudah menyediakan pemilu 55, sudah selesai, kemudian dia mengundurkan diri. Nah, pemilu 55 menghasilkan kabinet Ali Rum Idham. Ali Sastroamidjojo dari PNI, Rum dari Masyumi, Idham Khalid dari NU. Dengan komposisi 3 besar partai ini berkoalisi, maka kira-kira diperolehlah itu suara 80% suara di DPR. PKI sebagai pemenang keempat itu dipersilahkan menjadi oposisi. Jadi 80% suara parlemen ada di kabinet, ada PKI yang pasti militan oposisinya, itu pasti akan bagus pemerintahan. Nah sayangnya kemudian diganggu oleh pikiran Bung Karno. Bung Karno tidak setuju kabinet 3 kaki. Bung Karno maunya kabinet itu 4 kaki. PKI pun masuk. Nah, Bung Karno minta supaya PKI dimasukkan. Jadi kabinet Ali Rum Idham ini terus diganggu. Sampai akhirnya kabinet itu bubar. Kabinet bubar, Bung Karno kemudian memperkenalkan demokrasi terpimpin. Nah, itulah yang kemudian Bung Karno menunjuk dirinya untuk menjadi formatur kabinet. Nah ini yang jadi kemudian menjadi sumber konflik. Kemudian bagaimana seorang presiden menunjuk warga negara bernama Dr. Insinyur Soekarno untuk menjadi formatur kabinet, padahal menurut Undang-Undang Dasar 1950 presiden itu hanya kepala negara, dia bukan kepala pemerintahan. Nah gitu. Tapi nanti sesudah dia susun kabinet, bukan dia juga Perdana Menterinya. Dia tunjuklah Insinyur Juanda menjadi Perdana Menteri. Ini yang Profesor Taufik Abdullah mengatakan, andai saja usul Masyumi ketika merumuskan Undang-Undang Dasar 1950 disetujui, nggak perlu Soekarno harus menunjuk Dr. Insinyur Soekarno menyusun kabinet. Karena dalam usul Masyumi itu ada pasal darurat yang memberi dalam situasi darurat, memberi kewenangan kepada presiden dan wakil presiden untuk memimpin pemerintahan seperti pada kabinet Hatta, ya kan, dalam masa revolusi itu. Jadi itu artinya. Soal kenapa kabinet Nasir mundur, jangan hari ini, besok kita lanjutkan. Itu belum sampai ke situ, Jen. Belum sampai ke situ. Nanti akan kita lihat, makin kelihatan nanti. Ya, kenapa kabinet Nasir itu mundur. Besoklah kita diskusikan itu. Sekarang ini dulu. Sabarnya. Insya Allah, Kak Lukman. Karena memang ada Mas Hadi itu, kita dengarlah Mas Hadi. Pendidikan politik yang nyata gitu ya. Pembelajaran kita tahu pada akhirnya kemudian mana yang benar, mana yang bagus gitu. Mas Hadi gimana? Silakan beri masukan Mas Hadi. Nih.
lama ini nggak ketemu Mas Hadi. Nah, belum ini masih ini dia, mungkin ada jaringannya hidup mati seperti itu tadi. Teman-teman yang lain gimana? Silakan Ustaz Rusdi, Bapak Wildan Zaki, Teddy Wardiana, Ustaz Supriyadi ini ngurusin sembako terus ini loh. Ambil keliling-keliling dia, ambil cari ilmu. Luar biasa bisnisnya. Gimana Mas Adi? Ada masukan, pandangan, kasih masukan kita generasi ini supaya bisa belajar bagaimana demokrasi saat-saat tahun 50 ini. Siap Pak Sekjen, golek urip. Ya Pak Subri, gimana Mas Andi? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ketika kita melockdown di rumah gitu, itu yang liar kan pikiran-pikiran. Oh. Semakin tercerahkan ya. Iya, termasuk kita bisa ketemu seperti sekarang ini. Ini kan hikmah dari corona. Ya, betul. Nah, saya melihat, saya sebetulnya sudah memforward, mensosialisasikan acara Parmusi ini. Alhamdulillah. Melalui Twitter saya, melalui Facebook, melalui WA yang saya punya, terutama yang berkaitan dengan muktamar dari masa ke masa. Oh iya betul. Saya ingin, karena saya tidak mengikuti secara penuh, itu dokumentasi dari diskusi Zoom meeting ini, itu saya mohon dokumentasinya supaya saya bisa menyebarkan, meracuni grup-grup WA yang grup-grup WA atau YouTube, karena connecting umat ini, saya melihat fungsi Parmusi harus menjadi konektor gitu. Sekarang ini saya ingin tanya, apakah secara teknis yang bisa ikut Zoom meeting ini berapa maksimal? Enggak, sebetulnya kita kan langganan ya, bukan gratis kalau kita langganan dari Zoom. Jadi punya kapasitas sampai 500 orang, Mas Hadi. Oh begitu? 500. Kalau begitu bisa pramuktamar online bisa sudah dilakukan ini. Bulan April kemarin kita sudah menyelenggarakan Mukernas, Mas Hadi, di seluruh Indonesia. Seluruh wilayah hadir kecuali Papua Barat saja waktu itu. Jadi awal-awal loh, itu tanggal 29 Maret loh Mas Hadi, 2 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Saya akan coba lihat nanti di YouTube-nya, kedepannya mungkin ini. Saya kira ini banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Nah, khusus untuk Masumi ini, saya melihat Masumi ini ada 2. Secara historis ya. Masumi sebelum NU keluar, atau Masumi sebelum NU keluar, atau sebelum pemilu 55, dan Masumi setelah pemilu 55 sampai tahun 60. Nah, yang sering saya ingat dari Ketua Lukman Hakim ini, itu banyak tokoh-tokoh Masumi itu, meskipun partainya itu hanya 15 tahun bertahan, tapi dari segi ketokohan, saya kira kita perlu banyak belajar dari beliau-beliau itu. Dan saya mohon Ustadz Lukman Hakim ini tidak capek-capek untuk membuat autobiografi, baik yang tebal-tebal halaman ratusan, maupun yang buku tipis-tipis, maupun yang kayak biografi atau kurikulum vitae dari tokoh-tokoh kita itu, yang inspiring, yang inspiratif, sehingga bagaimana politik Indonesia sekarang ini yang cenderung oligarkis, yang cenderung plutokratis, ya,
oligarkis dalam pengertian hanya mereka itu juga. Plutokratis hanya orang-orang kaya yang bisa bertarung sejak masa reformasi ya. Yang Insya bisa Allah, bertarung Mas Adi. untuk mendapatkan jabatan publik. Itu. Saya kira ini Parmusi ke depan, saya kira harus menjadi networker dari partai-partai yang berbasis santri, yang sekarang sudah cenderung mau pecah lagi juga. Saya dulu berharap PKS dan PAN tidak mau pecah, tapi sekarang ini kayaknya sudah mau pecah. Nah, ini saya melihat pentingnya Parmusi untuk menjadi connecting network ya. Jadi dan saya yakin itu sudah dimainkan ya. Cuma bagaimana lebih intensif lagi. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih Pak Sekjen. Ya Mas Adi, terima kasih Mas Adi. Alhamdulillah. Jadi kita untuk Kang Lukman ini sudah ke-21. Ya, yang sudah diterbitkan YouTube-nya 20 udah. Jadi yang Parmusi sejak awal sudah hampir 100 namanya Mas Hadi. Hampir 100 dalam bentuk YouTube untuk pembelajaran generasi yang akan datang. Karena itu saya minta dengan ikhlas ya, tanpa bayaran Kang Lukman Hakim ini untuk bisa menuangkan biografi dalam bentuk YouTube karena generasi muda lebih membaca lewat cara-cara begini Kang Hadi Mulyo. Saya percaya ya. Itu. Ini murah meriah dan untuk generasi anak muda kita semua. Ya. Saya sendiri baru paham ketika justru dialog begini jadi host gitu, jadi moderator kan. Ya, karena buku yang ini sini nggak tamat-tamat ini setahun ini. Pak Ketum di mana ini? Habis ulang tahun kok nggak bagi kue? Memang kita tidak mencari banyak itu, kawan. Ini kan pendidikan ya. Bukan hiburan. Ini pendidikan. Bukan hiburan. Nggak maksud jumlah followernya. Oh iya. Jumlah subscribernya. Ya. Nah, ya. Ini kalau menurut saya ini cerita pendek. Iya. Berapa halaman itu? Ini 298 halaman. Pendek-pendek aja, ini nanti tentang presiden darurat, tentang yang saya punya Pak Syaf itu, yang tulisan Pak Safrudin. Nah, ini kumpulan tulisan juga ini. Nah. Pak Kasman sudah? Pak Kasman sudah? Pak Kasman ada di sini, Pak Kasman ada ini. Tapi kan gitu. Cuma aja cerita pendek. Bukan yang secara pribadi, secara ini. Belum. Kalau ini ada nggak? Sudah ada nggak? Ada. Saya kepingin kalau bahannya cukup itu ditulis biografinya itu Pak Sukiman. Oh gitu ya? Iya, belum ada yang menulis tuh. Ya, baiklah ya Mas Hadi. Saya kira terima kasih membantu besok-besok bisa menjadi ini udah jadi pembahas nih Mas Hadi di sini nih. Ya, supaya kita menambah karena banyak gagasan-gagasan baru yang mungkin ini baru 20 kali aja kalau Kang Lukman memperbaiki merevisi buku yang dia buat ini bisa 2 kali lipat ini. Ya. Hal baru saya ingin bagi informasi. Jadi almarhum Bakhtiar Effendi. Ya. Oh iya. Almarhum Bakhtiar Effendi itu, tapi ini ada enggak? Ya mungkin ada kaitannya dengan ini. Itu kan waktu itu dia ketua saya itu. Ya. Sekolah Demokrasi P3 hasil muktamar Pondok Gede. Nah itu nulis tentang P3, dia nanya, dia sedang menyiapkan bab terakhir. Dia nanya, Mas, ini bagaimana kita selesaikan buku ini? Jangan dulu, selesai. Konflik-konfliknya itu. Konfliknya nggak selesai kata almarhum. Enggak, karena waktu itu dia nanyanya ketika masih ada konflik. Ya. Saya kira sekarang ini, kan Petilu kan mau muktamar juga itu. Itu kalau bisa ditanya ke Mbak Fardia, itu Pak Lukman mungkin bisa melanjutkan itu yang punya ketekunan. Kelebihan beliau ini kan ketekunannya itu. Ya, betul Kang Lukman. Kalau itu sebetulnya saya ada beberapa bahan juga bisa bantu buat Kang Lukman loh. Kalau saya sendiri nggak nulis begitu. Saya sempat nemani almarhum Bakhtiar Effendi itu wawancara Pak Hamzah. Oh gitu. Iya, saya yang temani itu. Cuma keluhan dia terakhir itu
ini ke TP3 kok konfliknya nggak selesai-selesai. Jadi buku saya nggak selesai-selesai juga. Iya, dia bilang juga gitu. Dia bilang gitu. Itu dia banyak bahan-bahan dari saya itu. Ya. Bahan-bahan saya kasih itu waktu itu. Iyalah, nanti harus diadu lah. Ya, baiklah ya, Mas Adi. Terima kasih, Kang Lukman. Kami persilakan memberikan kata-kata terakhirnya nih, Kang Lukman, nih, sebelum sekali Jangan kata-kata terakhir, besok kita masih mau ketemu. Iya. Untuk season kali ini, barangkali ada kata-kata yang perlu kita renungkan ini buat generasi kita. Ya, saya kira kita harus menarik ilham dari cara para pemimpin Masyumi itu menangani konflik. Jadi ketua umum itu, kalau mau jadi ketua umum ya, itu nggak boleh cepat panas kuping. Bayangkan itu Natsir itu dikritik keras, dituduh KKN, dikritik secara terbuka. Malah yang mengkritiknya ditunjuk yang menjadi pejabat ketua umum. Nah, itu luar biasa itu. Itu hanya orang-orang dalam tanda petik, orang-orang gila yang bisa begitu. Nah, kita memerlukan di zaman sekarang ini orang-orang gila seperti generasi mereka. Itu saja Pak Sekjen. Ya, terima kasih Kang Lukman. Mohon sekalian, sahabat Sarasian, mari kita tutup sesi ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.